Perjalanan kami dimulai dengan menuruni tangga. Ratusan anak tangga batu yang sudah halus karena waktu dan jejak kaki yang tak terhitung, membawa kami turun ke lembah yang tersembunyi dari dunia modern. Udara terasa lebih sejuk, lebih tenang, hanya diisi dengan suara gemerisik daun yang lembut dan gemuruh sungai yang samar di kejauhan. Saat jalan utama menghilang di belakang kami, begitu pula suara bising dan kesibukan abad ke-21. Rasanya bukan sekadar berjalan, melainkan seperti melewati waktu. Setiap langkah ke bawah adalah langkah lebih jauh ke dunia yang hanya pernah saya baca di buku sejarah. Dunia yang dilestarikan dengan dedikasi dan cinta yang luar biasa. Antusiasme terasa begitu kuat. Perasaan bahwa kami akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar istimewa dan otentik. Lalu, di balik tirai hijau, ia muncul. Kampung Naga. Sekumpulan rumah yang identik dengan atap serat palem gelap dan dinding bambu anyaman, terletak damai di cekungan hijau yang subur. Pemandangan itu sangat memukau dalam kesederhanaan dan keseragamannya. Tidak ada parabola, tidak ada kabel listrik yang kusut, tidak ada tanda-tanda era digital yang mendefinisikan hidup kita. Itu adalah gambaran harmoni sempurna antara manusia dan alam. Asap mengepul pelan dari dapur, tanda kehidupan dan aktivitas di dalam gambaran yang tenang ini. Ini bukan pameran museum, ini adalah komunitas yang hidup dan bernapas, bukti ketahanan tradisi di dunia yang terus berubah. Itu adalah kesan pertama yang kuat yang membungkam pikiran dan membuka hati. Berjalan masuk ke dalam desa rasanya seperti disambut di rumah keluarga besar. Jalannya terbuat dari batu sungai yang halus, tertata rapi dan bersih tanpa noda. Udara berbau tanah lembab, asap kayu, dan aroma nasi yang dimasak yang samar dan manis. Tawa anak-anak bergema dari ladang terdekat, suara yang murni dan tidak terikat dari layar atau gadget. Suasana terasa sangat damai. Kedamaian ini lahir bukan dari kekosongan, tetapi dari kehidupan yang dijalani selaras dengan matahari, musim, dan komunitas. Pertemuan awal ini lebih dari sekadar pengalaman visual. Itu adalah pengalaman indrawi yang mendalam ke dalam cara hidup yang sebagian besar telah dilupakan oleh masyarakat modern kita. Momen-momen pertama saya di Kampung Naga dipenuhi dengan rasa kagum dan hormat yang mendalam. Disinilah sebuah komunitas yang secara sadar memilih untuk mempertahankan warisan mereka, untuk hidup sederhana dan berkelanjutan. Mereka tidak menolak dunia luar, tetapi mereka dengan hati-hati memilih apa yang mereka izinkan masuk ke ruang sakral mereka. Pilihan yang disengaja inilah yang membuat desa ini begitu kuat. Ini berfungsi sebagai pengingat hidup bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan masa lalu. Terkadang, kebijaksanaan yang paling mendalam ditemukan dalam cara-cara lama, dalam disiplin tradisi, dan dalam kekuatan tenang sebuah komunitas yang terikat oleh nilai-nilai bersama dan hubungan yang mendalam dengan tanah leluhur mereka. Ada keajaiban tertentu di Kampung Naga yang membangkitkan kenangan yang terpendam. Bagi saya, berjalan di jalan-jalan yang tenang itu seperti mengunjungi kembali fragmen masa kecil saya sendiri, atau mungkin masa kecil orang tua dan kakek nenek saya. Pemandangan wanita memasak di atas tungku kayu tradisional, atau hawu, langsung membawa saya kembali ke cerita yang sering diceritakan nenek saya. Aroma asap, suara kayu terbakar, proses sabar dalam menyiapkan makanan, semuanya terasa begitu akrab, begitu mendasar. Itu adalah pengingat kuat akan masa ketika dapur benar-benar menjadi jantung rumah, tempat kehangatan, nutrisi, dan koneksi, jauh sebelum microwave dan makanan instan menjadi hal yang biasa. Ketiadaan listrik menciptakan landscape sensorik yang unik. Saat senja mulai menyelimuti lembah, desa tidak langsung gelap gulita. Sebaliknya, ia mulai bersinar lembut dengan cahaya hangat dan berkedip-kedip dari lampu minyak atau lampu teplok. Penerangan lembut ini menciptakan bayangan panjang yang menari-nari dan suasana keintiman serta ketenangan. Ini mengingatkan saya pada malam-malam yang dihabiskan di rumah pedesaan kakek nenek saya saat listrik padam, di mana cerita diceritakan dan percakapan mengalir lebih bebas dalam cahaya lampu yang lembut. Di Kampung Naga, ini bukan ketidaknyamanan sesekali. Ini adalah ritme setiap malam. Ritme yang mendorong orang untuk berkumpul, berbicara, dan benar-benar hadir satu sama lain. Bahkan suara-suara desa adalah simfoni nostalgia. Sumber utama berita dan hiburan bukanlah televisi, melainkan radio kecil bertenaga baterai. Mendengar siaran samar program berita atau stasiun musik tradisional dari salah satu rumah, terasa seperti kembali ke era yang telah berlalu. Itu adalah pengalaman bersama. Satu suara yang menghubungkan komunitas dengan dunia luar.
tidak seperti pengalaman terisolasi individu yang menatap layar pribadi mereka. Mendengarkan secara kolektif ini menumbuhkan rasa persatuan, realitas bersama yang semakin langka di masyarakat modern kita, yang terfragmentasi dan sangat individual. Itu adalah gema masa lalu yang indah dan menyentuh. Permainan anak-anak mungkin adalah kenangan yang paling menyentuh dari semuanya. Saya melihat mereka bermain di lapangan terbuka, saling kejar-kejaran di dekat sungai, dan terlibat dalam permainan tradisional hanya dengan menggunakan batu, tongkat, dan imajinasi mereka yang tak terbatas. Tidak ada ponsel pintar, tidak ada video game, hanya kegembiraan bermain tanpa perantara di udara segar. Itu adalah pemandangan yang kuat dan mengharukan. Gambaran hidup masa kecil riang yang tampaknya menghilang. Suasana kegembiraan sederhana dan koneksi manusia yang otentik ini sangat beresonansi, membuat saya merenungkan apa yang telah kita peroleh dengan teknologi, tetapi juga apa yang mungkin telah kita hilangkan di sepanjang jalan. Kehidupan di Kampung Naga berjalan dengan irama yang lembut dan tidak terburu-buru, diatur oleh matahari dan kebutuhan masyarakat. Hari dimulai lebih awal, saat cahaya pertama menyaring masuk ke lembah. Para pria menuju sawah dan kolam ikan yang mengelilingi desa. Pekerjaan mereka terkait erat dengan tanah yang menopang mereka. Sementara itu, para wanita memulai ritual harian memasak. Menggunakan tungku kayu tradisional, mereka menyiapkan makanan dengan kesabaran dan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Proses ini bukan pekerjaan rumah tangga, melainkan bagian sentral dari detak jantung rumah tangga, mengisi udara dengan aroma asap kayu yang menenangkan dan nasi yang mengepul, pengingat konstan akan rezeki masyarakat. Bagian penting dari hari, terutama bagi para wanita, didedikasikan untuk kerajinan tangan. Desa ini terkenal dengan produk anyaman bambu yang indah. Duduk di teras rumah mereka, wanita dari segala usia dengan terampil mengubah potongan bambu menjadi keranjang, topi, tikar, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Tangan mereka bergerak dengan anggun yang terlatih, bukti seumur hidup seni yang dipelajari. Ini bukan hanya kegiatan komersial, ini adalah bagian penting dari identitas budaya mereka. Tindakan menenun adalah kegiatan sosial, waktu untuk bercakap-cakap, berbagi cerita, dan memperkuat ikatan yang menyatukan masyarakat. Ini adalah pekerjaan, seni, dan kehidupan sosial yang semuanya terjalin dalam satu praktik yang indah. Saat matahari sore menghangatkan desa, udara dipenuhi dengan suara anak-anak bermain. Setelah kembali dari sekolah lokal di luar area desa utama, mereka bebas berkeliaran di ruang komunal yang aman. Mereka bermain permainan tradisional di alun-alun pusat, bermain air di sungai yang bersih, dan menjelajahi alam sekitar. Tawa mereka adalah soundtrack yang konstan dan menyenangkan bagi kehidupan desa. Kebebasan untuk bermain dan berinteraksi langsung dengan lingkungan mereka, tanpa beban gangguan digital dunia modern, membentuk mereka dengan cara yang mendalam. Mereka belajar kerjasama, ketahanan, dan penghargaan yang mendalam terhadap alam yang merupakan taman bermain dan guru mereka. Saat malam menjelang, irama semakin melambat. Tanpa listrik, matahari terbenam menandakan waktu untuk istirahat dan keluarga. Keluarga berkumpul dalam cahaya lembut lampu minyak, berbagi makanan dan cerita hari itu. Satu-satunya koneksi ke dunia luar mungkin adalah radio bertenaga baterai. Suaranya samar-samar di antara suara malam, suara jangkrik dan aliran sungai yang lembut. Kehidupan sehari-hari yang sederhana dan terstruktur ini berakar pada tradisi dan komunitas, menciptakan rasa stabilitas dan kepemilikan yang kuat. Ini adalah kehidupan yang memiliki tujuan, di mana setiap tugas, mulai dari bertani, hingga menenun, hingga memasak, berkontribusi pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Arsitektur Kampung Naga adalah contoh sempurna dalam desain berkelanjutan dan filosofi budaya. Setiap bangunan, dari masjid termegah hingga rumah paling sederhana, mengikuti kode yang ketat dan seragam yang telah dilestarikan selama berabad-abad. Rumah-rumah ini semuanya dibangun di atas tiang kayu. Desain yang ditinggikan ini memiliki banyak tujuan praktis, melindungi rumah dari kelembaban dan potensi banjir dari sungai terdekat, memungkinkan sirkulasi udara untuk menjaga interior tetap sejuk dalam iklim tropis, dan menciptakan ruang yang berguna dan terlindung di bawahnya untuk menyimpan peralatan atau memelihara hewan ternak kecil. Ini adalah desain yang lahir dari pemahaman mendalam tentang lingkungan setempat. Bahan-bahan yang digunakan semuanya bersumber dari alam sekitar, mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap bumi.
Atapnya terbuat dari serat palem gelap, dindingnya dari anyaman bambu, dan lantainya dari papan kayu atau bambu pipi. Tidak ada paku yang digunakan dalam konstruksi utama. Sebaliknya, sambungan diamankan dengan tali yang terbuat dari serat tanaman. Keseragaman ini bukan tentang menekan individualitas, tetapi tentang mengekspresikan nilai inti masyarakat kesetaraan. Setiap keluarga, terlepas dari statusnya, tinggal di jenis rumah yang sama. Kesamaan visual ini memperkuat prinsip bahwa di Kampung Naga, setiap orang adalah bagian dari satu keluarga besar yang saling terhubung, berbagi perjalanan yang sama. Tata letak desa sama sengajanya dengan desain rumah-rumahnya. Rumah-rumah diatur dalam barisan rapi, berorientasi utara dan selatan, dengan masjid dan balai pertemuan umum di jantung desa. Penempatan sentral ini menunjukkan pentingnya iman dan musyawarah masyarakat dalam kehidupan mereka. Bahkan penempatan fasilitas penting menunjukkan pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Dapur dan lumbung padi dibangun sebagai struktur terpisah dari tempat tinggal utama untuk meminimalkan risiko penyebaran api. Perencanaan yang cermat ini menunjukkan kebijaksanaan kolektif yang berfokus pada keselamatan, keberlanjutan, dan pelestarian jangka panjang masyarakat. Bahkan fasilitas yang paling biasa pun diatur dengan hati-hati dan pola pikir komunal. Toilet umum dan area mandi terletak di dekat sungai, di hilir dari area yang digunakan untuk air bersih. Lubang pembuangan limbah yang ditentukan ditempatkan secara strategis untuk menjaga desa tetap bersih tanpa mencemari lingkungan. Kandang kambing dan hewan ternak lainnya terletak di tepi desa untuk menjaga kebersihan di area pemukiman. Setiap elemen dari struktur fisik desa, dari yang besar hingga yang kecil, adalah cerminan nilai-nilai masyarakat ketertiban, kebersihan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Ini adalah cetak biru hidup untuk komunitas yang benar-benar berkelanjutan. Salah satu bagian yang paling berkesan dari kunjungan saya adalah waktu yang saya habiskan bersama para wanita Kampung Naga. Saya menemukan mereka duduk di beranda rumah mereka yang luas. Tangan mereka bergerak dengan anggun yang mudah saat mereka menenun pola rumit dari potongan bambu. Mereka tidak terisolasi dalam pekerjaan mereka. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang akrab. Tawa dan percakapan tenang mengalir bebas seperti potongan bambu yang mereka bentuk. Ada undangan terbuka dalam senyum mereka, kehangatan yang memudahkan untuk duduk bersama mereka, bertanya, dan hanya melihat mereka mempraktikkan seni mereka. Mereka adalah penjaga tradisi, dan mereka membagikannya dengan bangga yang tenang dan sederhana. Saya duduk bersama sekelompok ibu dan nenek, jari-jari mereka mengubah bahan mentah menjadi benda-benda indah dan fungsional. Keranjang, topi, dan wadah rumah tangga. Saya bertanya kepada salah satu dari mereka, seorang tetua dengan mata yang ramah dan senyum lembut, bagaimana dia mempelajari kerajinan itu. Dia menjelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang dipelajari di kelas formal, tetapi sesuatu yang diserap melalui pengamatan sejak dia masih kecil. Dia melihat ibu dan neneknya, dan tangannya hanya mempelajari ritmenya. Itu adalah pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, bukan melalui buku, tetapi melalui sentuhan, penglihatan, dan pengalaman bersama. Kontinuitas ini adalah benang kuat yang menghubungkannya dengan semua wanita yang datang sebelumnya. Saat mereka bekerja, mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari mereka. Mereka berbicara tentang membesarkan anak-anak mereka, menyiapkan makanan, dan ritme desa. Tidak ada keluhan tentang kurangnya kenyamanan modern. Sebaliknya, mereka berbicara dengan rasa puas tentang kesederhanaan hidup mereka. Seorang wanita menjelaskan bahwa tanpa listrik, malam mereka adalah untuk keluarga. Mereka berbicara, mereka bercerita kepada anak-anak mereka, dan mereka mendengarkan radio bersama. Itu adalah pengingat yang menyentuh bahwa apa yang sering kita lihat sebagai kurangnya kemajuan, mereka alami sebagai kekayaan koneksi dan kebebasan dari gangguan yang seringkali memisahkan keluarga modern. Interaksi itu bukan hanya wawancara, itu adalah pertukaran yang tulus. Mereka sama penasarannya dengan hidup saya di kota seperti saya tentang hidup mereka di desa. Mereka bertanya tentang gedung-gedung tinggi, lalu lintas, dan bagaimana rasanya dikelilingi oleh begitu banyak kebisingan dan cahaya. Dalam pertanyaan mereka, tidak ada rasa iri, hanya rasa ingin tahu yang tulus. Dialog yang hangat dan terbuka ini adalah bukti indah dari karakter mereka. Mereka memiliki rasa harga diri dan kepuasan yang mendalam, yang tidak bergantung pada validasi eksternal atau kekayaan materi.
Kehangatan yang saya rasakan bukan hanya dari matahari sore, tetapi dari koneksi manusia yang tulus yang mereka tawarkan dengan sangat murah hati. Hal yang paling menarik perhatian pengunjung saat memasuki Kampung Naga adalah rasa keteraturan dan kebersihan yang mendalam. Ini bukanlah kerapian yang steril dan dipaksakan seperti di kota modern, melainkan kebersihan organik yang berasal dari rasa hormat kolektif yang mendalam terhadap lingkungan bersama. Jalan setapak batu yang berkelok-kelok di desa disapu bersih, bebas dari sampah. Halaman di depan setiap rumah bersih tanpa celah. Anda tidak akan menemukan satu pun bungkus plastik atau botol bekas yang merusak keindahan alam tempat itu. Kondisi bersih ini tidak dijaga oleh petugas kebersihan yang disewa, melainkan oleh setiap penduduk, setiap hari. Komitmen terhadap kebersihan ini adalah prinsip inti dari ajaran leluhur mereka. Mereka percaya bahwa menjaga kemurnian lingkungan fisik mereka adalah cerminan kemurnian spiritual mereka. Pengelolaan sampah dilakukan dengan disiplin yang luar biasa. Sampah organik dikomposkan, dan lubang yang ditentukan digunakan untuk bahan-bahan yang tidak dapat dikomposkan, yang jumlahnya sangat sedikit mengingat gaya hidup mereka. Tempat sampah bambu sederhana ditempatkan secara strategis di seluruh desa, dan digunakan dengan rajin. Sistem ini adalah pernyataan yang tenang namun kuat tentang hubungan mereka dengan tanah. Mereka bukan pemiliknya, melainkan pengurusnya, dan adalah tugas suci mereka untuk merawatnya. Keteraturan meluas lebih dari sekadar kebersihan. Hal itu terlihat dalam struktur komunitas dan lanskap. Sawah-sawah ditata berteras dengan sempurna, mengikuti kontur lembah dengan cara yang indah dan sangat efisien untuk irigasi. Kolam ikan dirawat dengan rapi. Hutan komunitas yang dianggap sebagai tempat suci dibiarkan tidak tersentuh untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi sumber air desa. Ini bukan hanya pertanian, ini adalah bentuk rekayasa ekologis yang disempurnakan selama berabad-abad. Sebuah sistem di mana kebutuhan manusia dipenuhi dalam keseimbangan sempurna dengan kebutuhan ekosistem. Harmoni ini adalah hasil langsung dari tradisi mereka yang kuat atau kerjasama timbal balik. Ketika sebuah rumah perlu diperbaiki, seluruh komunitas berkumpul untuk membantu. Ketika tiba waktunya untuk memanen padi, banyak tangan membuat pekerjaan menjadi ringan. Semangat kolektif ini memastikan bahwa desa berfungsi sebagai satu kesatuan yang kohesif. Keteraturan dan kebersihan Kampung Naga bukanlah hasil dari aturan ketat, melainkan hasil alami dari komunitas yang berbagi rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap rumah mereka dan satu sama lain. Ini adalah pelajaran yang kuat tentang apa yang dapat dicapai ketika sebuah komunitas bersatu oleh tujuan bersama dan saling menghormati. Meninggalkan Kampung Naga terasa seperti terbangun dari mimpi indah. Menaiki ratusan anak tangga kembali ke jalan utama adalah perjalanan kembali ke masa kini. Dan dengan setiap langkah, suara-suara dunia modern perlahan kembali. Pengalaman ini meninggalkan kesan yang tak terhapuskan, campuran kekaguman terhadap masyarakat Kampung Naga dan refleksi yang menyentuh tentang masyarakat kita sendiri. Desa ini lebih dari sekadar tujuan wisata. Ini adalah perpustakaan hidup kebijaksanaan, tempat perlindungan memori budaya, dan narasi tandingan yang kuat terhadap laju globalisasi yang tak henti-hentinya. Ini menantang definisi kita tentang kekayaan, kemajuan, dan kehidupan yang dijalani dengan baik. Pertanyaannya bukan apakah mereka tertinggal, tetapi apa yang telah kita tinggalkan. Ketahanan Kampung Naga adalah bukti kekuatan masyarakatnya dan komitmen teguh mereka terhadap ajaran leluhur mereka. Atau, di dunia yang menekan semua orang untuk menyesuaikan diri, mereka telah memilih jalan yang berbeda. Mereka telah berhasil melestarikan identitas mereka, lingkungan mereka, dan tatanan sosial mereka dengan anggun dan bermartabat. Ini adalah warisan yang harus dilindungi dan dihargai. Cara hidup mereka menawarkan pelajaran berharga dalam keberlanjutan, kehidupan bermasyarakat, dan menemukan kepuasan dalam kesederhanaan. Ini adalah pengingat bahwa kekayaan sejati tidak diukur dalam kepemilikan materi, tetapi dalam kekuatan koneksi kita dengan keluarga, komunitas, dan lingkungan kita. Harapan saya adalah desa-desa seperti Kampung Naga terus berkembang, bukan sebagai peninggalan masa lalu yang terisolasi, tetapi sebagai sumber inspirasi penting untuk masa depan. Mereka harus didukung dalam upaya mereka untuk melestarikan budaya mereka dengan cara mereka sendiri, tanpa tekanan merusak dari komersialisasi. Generasi muda Kampung Naga menghadapi tantangan untuk menavigasi dunia tradisional dan modern.
Kita harus menciptakan dunia di mana mereka dapat bangga dengan warisan mereka dan melihat masa depan dalam melestarikannya, daripada merasa tertekan untuk meninggalkannya demi kehidupan di kota. Kebijaksanaan leluhur mereka adalah harta karun, bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi seluruh Indonesia dan dunia. Pada akhirnya, kunjungan ke Kampung Naga adalah perjalanan ke dalam diri. Ini memaksa Anda untuk menghadapi nilai-nilai dan prioritas Anda sendiri. Ini membuat Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Apa yang benar-benar penting untuk kehidupan yang bahagia? Bagaimana kita bisa hidup lebih harmonis dengan alam? Bagaimana kita bisa membangun kembali ikatan komunitas yang kuat yang telah terkikis di masyarakat modern? Kampung Naga tidak memberikan semua jawaban, tetapi menunjukkan kepada kita bahwa ada cara lain yang mungkin. Ini adalah mercusuar harapan, suara yang tenang namun kuat yang mengingatkan kita bahwa jalan ke depan dapat dan mungkin harus diinformasikan oleh kebijaksanaan mendalam dari masa lalu. Semoga semangatnya terus menginspirasi generasi yang akan datang.